Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi West Ham melawan Manchester United di Liga Inggris Premier League. Jelas hasil Liga Champions kemarin, walaupun cuma satu pertandingan, tapi menunjukkan, membuktikan bahwa ya ini saatnya kita balik ke realita ya. Artinya adalah kemungkinan besar ya mungkin masih mungkin Ole nggak punya kapasitasnya untuk atau mentalitasnya lah untuk membawa tim ini menjadi juara atau apapun juga. Cuman tetap aja kalau gue bilang kita harus tetap kasih kesempatan untuk Ole sampai akhir musim. Ya kita nggak pernah tahu gitu loh, benar nggak? Musim lalu aja kita bisa sampai bisa tahap ya runner up, benar nggak? Runner up Liga, runner up Europa League. Musim ini gue nggak tahu kita gimana. Yang pasti sekali lagi pendapat gue kalau kita nggak dapet trofi, yang menurut gue sih Ole out. Ya kalian tahu kalau gue tuh selalu Ole in. Um, Seberapa jelek keputusan Ole, substitusi Ole yang selalu sering dia salah lakukan itu di game-game penting, itu ya itu kelemahan dia lah gitu. Tapi tetap gimana pun juga kalian tahu gue selalu Ole in ya, cuman udah cukup menurut gue waktu yang dia pegang ya. Nggak ada alasan lagi ya kalau musim lalu transferan jelek ya kita masih bisa ngebela Ole atau apa, bilang Ole nggak disupport. Tapi musim ini nggak ada alasan apa-apa ya, nggak peduli kita nggak beli Saul atau Declan Rice atau apa, tapi tim kita ini kuat, tim kita ini solid ya, cukup banget untuk juara ya, cukup banget untuk juara. Kalau kalian bilang perlu CDM murni bla bla bla, gue bilang enggak, karena kita udah ada Varane juga ya kan, benar nggak? Defense kita tuh udah jauh lebih kuat dengan Varane ya. Kalian bisa lihat lah kemarin bedanya Lindelof main sama Maguire tuh enggak banget ya. Kalau Varane main menurut gue sih jauh lebih solid. Jadi nggak balik lagi ke Ole ya, mungkin dia nggak punya kapasitasnya, mungkin dia nggak punya mentalnya. Yang pasti kalau dia nggak deliver apa-apa ya musim ini, menurut gue sih dia out ya. Gue langsung ganti bendera, gue ke bendera Ole out ya. Dan juga yang paling penting adalah trofi apa gitu kan. Kalau dia kasih kita Piala Kerbau, out bagi gue. Kalau dia kasih FA Cup doang, out bagi gue. Kecuali kita bisa final Champions League ya kan, Champions League final sama ya minimal top 4 gitu loh. Atau enggak ya yang top 4 lah, udah pasti harus top 4 gitu loh. Ya, tapi dengan materi pemain kayak gini, masa lu nggak bisa top 4, bener nggak? Lu keluar top 4 mah udah pasti out. Jadi tergantung lah semuanya. Cuman kalau Piala Kerbau dong udah pasti out. Kalau gua FA Cup, gue sih nggak happy jujur aja kalau kita cuma dapat FA Cup. Yang pasti gue lebih feeling kita bisa dapat EPL ya, dan semoga kita bisa dapat EPL. Jadi menurut gue sih itu ya. Anyway, kita ini video prediksi tentang West Ham, bukan ngejudge Ole, tapi lawan West Ham ya. Jadi West Ham kalian tahu sendiri ya, banyak pemain bagus di situ ya, pemain bagus, dan mereka bermain jauh lebih solid secara tim, secara kolektif mereka jauh lebih bagus tim Manchester United ya dari dulu ya. Dan juga jelas lah pelatihnya adalah si Moyes, dan Moyes tahu sendiri ya, ada agenda lah, selalu ada agenda kalau melawan Manchester United ya, selalu ya. Dan kita sih dari segi tim news jelas McTominay, Alex Telles, Rashford itu masih nggak available ya, jadi mereka nggak bakal main. Kalau dari segi West Ham ya jelas Michael Antonio striker mereka itu juga nggak available karena kemarin kartu merah ya. Jadi mereka tanpa Michael Antonio pun menurut gue sih tetap midfield mereka kuat ya. Bisa dibilang midfield mereka jauh lebih balance ketimbang kita ya, yaitu si Declan Rice sama Sucek. Itu kan mereka duet yang gila banget loh kalau gue bilang ya. Sucek box to box bagus, Declan Rice ya sebagai CDM dia cukup CDM murni, dan dia sangat ya salah satu yang terbaik lah kalau gue bilang ya untuk orang Inggris ya. Jadi Declan Rice juga bagus itu, jadi nggak bisa dianggap remeh ya. Apalagi dia kayak punya winger cukup kenceng, Jarrod Bowen sama siapa tuh satunya lagi, Koval ya kalau nggak salah ya, Vladimir Koval ya, itu dari Republik Ceko. Jadi mereka punya midfield sih kuat gitu ya. Jadi menurut gue walaupun tanpa Antonio harusnya sih mereka tetap nggak bisa dianggap remeh, sama sekali nggak bisa dianggap remeh ya. Sangat solid lah kalau gue bisa bilang. Jadi itu untuk West Ham. Kalau dari segi pilihan pemain kita, gue pilih tetap 4-2-3-1 ya. Udah trademarknya Ole. Kiper De Gea nggak tergantikan kalau gue bilang sementara ini. Toh anyway Henderson juga baru mulai main, bener nggak, di under 21. Luke Shaw kiri ya, Telles masih out. Maguire, Varane, menurut gue Varane harus selalu mainnya biar cepet. Apa ya, sekarang aja gue bilang sih performa Varane belum paling the bestnya dia kalau gue bilang ya. Tapi belum the bestnya dia itu masih lebih bagus daripada Lindelof kalau gue bilang. Jadi Varane harus main ya biar bisa lebih klop, biar bisa lebih klop lah duetnya sama Maguire.
Wan-Bissaka di kanan ya, Dalot kan bakal main next Piala Kerbau, jadi Wan-Bissaka yang main aja. Untuk holding midfield gue pilih Pogba, Van de Beek ya. Kalian pasti nggak mau lihat Van de Beek, tapi gue mikir ya ketimbang Fred bener nggak? Ya gue mendingan Van de Beek sih jujur aja sih. Ya jadi kalian ya kalau gue sih mikirnya ya apa sih yang Fred punya yang Van de Beek nggak punya gitu aja deh. Ya kecuali lari-lari kayak apa ya kayak lari-lari nggak jelas kiri kanan coba ini gitu ngerti nggak, coba pressing tapi ya selalu gagal gitu. Jadi kalau gue bilang Van de Beek sama Fred kayaknya sih mendingan kita coba pakai Van de Beek, selalu pakai coba Van de Beek. Biar dia ini gitu, biar dia ngeblend gitu loh mainnya benar kayak kemarin pas lawan apa namanya lawan Young Boys saja 10 menit pertama dia nggak ngeblend, setelah itu gue sering banget ngeliat Maguire Lindelof kasih bola ke Van de Beek pada saat dia turun minta bola, dan itu jauh lebih aman lah dalam ngatur atau dalam ngatur serangan gitu loh dari belakang. Jadi kalau gue bilang Van de Beek harus main. Ya paling feeling gue sih kemungkinan besar sih Pogba Matic yang diturunin sama si Ole ya. Cuman Matic kalau gue bilang sih ya gitulah, 45 menit main bagus, 45 menit mainnya berantakan gitu loh. Ya nggak konsisten. Ya kalau gue bilang sih Pogba, Van de Beek pilihan gue. Untuk serangan gue pilih Sancho, Fernandes, Greenwood, Ronaldo ya. Sancho gue sih jujur kalian mungkin cuma melihat statistik ya, udah ngegolin belum, udah assist belum. Tapi kalian lihat dong, Sancho udah pernah main full belum? Belum pernah sama sekali ya. Sama sekali belum pernah. Baru main paling lama pun 65 menit, ya itu pun minggu lalu kan pas lawan Newcastle. Ya jadi kalau gue sih pengen lihat Sancho main full, gue pengen lihat dia main setiap minggu. Ya karena kalau gue lihat dia tuh sangat versatile, jauh lebih versatile daripada Greenwood sama si Rashford ya. Jadi di kiri bisa, di kanan juga bisa. Kemarin main di kanan menurut gue juga nggak jelek ya. Padahal kita performa secara tim jelek, tapi menurut gue di kanan dia juga natural gitu. Jadi gue bilang Sancho kirian makanan bisa. Jadi Sancho harus main lah intinya ya, harus main. Fernandes nggak tergantikan, Greenwood di kanan ya. Dan ini gue nggak ngerti kenapa kemarin lawan Young Boys Greenwood nggak main. Itu gue nggak ngerti sama sekali. Ya karena Greenwood baru sekali main doang gitu ya kan. International break kagak main. Dia cuma baru main sekali doang, kenapa harus diistirahatin? Gue kagak ngerti sama sekali. Jadinya Greenwood harus main di kanan ya. Untuk striker Ronaldo nggak tergantikan ya. Jujur aja gue dengan lihat Ronaldo begini kayak nggak mungkin dia kagak main ya setiap minggu ya. Mau dia dari cadangan kayak atau dari apa, kayaknya sih dia bakal selalu main setiap minggu. Dan gue lihat fisiknya juga masih oke gitu ya kan. Kemarin walaupun diganti menit 70 juga dia masih ada gasnya gitu, masih bisa ngegas gitu. Jadi gue bilang sih dia harus main terus ya. Jadi gue nggak tahu deh nih nanti masa depannya Martial ya. Martial sama Cavani gimana gue nggak tahu ya, mungkin salah satu bakal cabut di Desember ya, Cavani kali mungkin ya kan bakal cabut. Cuman ya jelas Ronaldo kayaknya sih terutama di musim ini kayak sih bakal selalu main, kalau gue bilang nggak mungkin nggak main ya. Jadi ini pilihan formasi gue ya. Untuk hasil skor jujur melihat performa kita dari kemarin kayaknya sih untuk clean sheet sih rada berat ya jujur aja ya, apalagi lawan West Ham. Menurut gue sih kita pasti bisa kebobolan. Tapi gue tetap feeling kita menang ya, kita menang 1-2 ya, itu prediksi skor gue. Karena juga West Ham sekarang ini kan statusnya lagi sedikit kecapean, benar nggak? Dia kan baru main hari ini, pagi tadi baru main, minggu udah harus main lagi ya. Jadi cuma ada 2,5 hari atau 3, dia 2,5 hari lah untuk istirahat. Jadi dari segi kebugaran, dari segi yang siap fisiknya lebih ready, itu kita lebih ready daripada mereka ya. Jadi itu penting banget. Ya jadi gue bilang sih kita bisa menang lah 1-2 ya skornya ya. Coba kita cek lagi ada apa lagi nih di Liga Inggris. Newcastle Leeds nggak penting, Arsenal Burnley ya, Arsenal menang lah ya. Arteta udah pasti stay lah, jadi ya realistis aja lah lawan Burnley harusnya menang lah. Man City Southampton udah pasti menang, Liverpool Crystal Palace udah pasti menang, Leicester, Tottenham Chelsea ya, kelihatannya big match-nya Tottenham Chelsea ya. Setelah West Ham Man United ada Tottenham lawan Chelsea. Oke, gue prediksi gue udah yakin banget 100% Chelsea pasti menang. Ya, bukan karena Chelsea unggulan atau apa, tapi Tottenham main gayanya ya si Nuno Espirito kan biasanya kan main bertahan, ngandelin counter attack ya. Dan Chelsea ini bukan tim yang gampang di counter attack karena mereka main dengan 5 back dan juga 2 DM, 2 holding midfield ya. Nggak bakal gampang di counter attack dan nggak bakal bisa di counter attack sih kalau gue bilang ya. Mereka punya 3 center back ya yang selalu di belakang.
Kalau salah satu maju pun ya pasti si Jorginho ya itu mundur ke belakang gitu, nahan. Ya jadi bukan Chelsea itu bukan tim yang bisa di counter attack ya, nggak gampang lah gitu, nggak bisa lah di counter attack sama sekali kalau gue bilang. Jadi Tottenham chance sih gue bilang sih pasti kalah lah harusnya sih ya. Dibantai nggak Tottenham gue nggak tahu ya, tapi kalau ngeliat Chelsea sih paling beda 1 gol lah ya. Ya beda 1 gol, kalau 0-1 ya 1-2 juga sih feeling gue sih skornya. Tapi Tottenham sih nggak ada chance untuk menang lah ya, cuma ngandelin counter attack doang. Lawan Chelsea berat kalau gue bilang ya, 5 back loh, dia main pakai 5 back sama 2 DM, mau gimana counter attack gituan, bener nggak, mana bisa, apa bisa kalau gue bilang ya. Itu prediksi gue untuk Liga Inggris minggu ini ya, karena yang lain juga ini lawannya lawan curut-curut semua, Man City lawan Southampton, Liverpool kita Palace, jadi harusnya semua pada aman lah gitu ya. Paling cuman ini doang nih, Tottenham Chelsea doang big match ya. Oke, sekian video dari gua ya. Sekali lagi ini adalah reality check ya. Kita berharap aja Ole bisa berhasil di musim ini ya. Karena gue pengen banget kita dapat trofi, apalagi dengan tim sekuat ini kita ya. Gue pengen banget kita dapat trofi dan bukan FA Cup, bukan Carabao Cup. Yang paling penting adalah kalau feeling gue sih harusnya IPL kita bisa juara ya. Masih, menurut gue sih masih bisa juara ya. Ya sekian lah ya video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.